kalian hari ini? Semoga selalu sehat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran ketiga. Simak video berikut ini. Kompetensi dasar. Yang pertama, anak-anak, ada bahasa Indonesia. Kedua, IPS. Ketiga, PPKN. Anak-anak, simak tujuan pembelajaran berikut. Yang pertama yaitu melalui video siswa mampu menemukan dan menghubungkan konsep-konsep dalam bacaan dengan benar dalam sebuah ringkasan secara tepat. Kedua, melalui video siswa mampu menghubungkan kondisi daerah dengan kegiatan ekonomi di daerahnya yang memiliki ketampakan alam yang berbeda dalam bentuk tulisan non-fiksi secara seksama. Yang ketiga yaitu melalui video siswa dapat menjawab dengan tepat pertanyaan yang berhubungan dengan peristiwa bersejarah. Anak-anak, mari kita simak artikel bacaan berikut ini. Sistem irigasi Subak. Subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Kawasan persawahan itu biasanya dibatasi oleh kenampakan alam seperti sungai, jurang, atau kenampakan lain yang jelas terlihat. Satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir ke sebuah sungai yang melewati atau berada dekat dengan persawahannya. Para anggota kelompok subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu dengan cara meminjam air, bukan utang piutang. Dengan demikian, setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air, juga terhadap petani lain sesama anggota subak. Sistem irigasi subak dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut pekaseh atau klean subak. Para pekaseh bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugasnya. Para pekaseh ini diangkat oleh petani, bukan oleh perangkat desa. Mereka mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Apabila kekurangan air, sistem pinjam air dijalankan agar semua petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya. Sistem irigasi subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun lalu sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi. Semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah dan perencanaan yang baik, termasuk di dalamnya membahas rencana pengairan, cara menjaga kualitas air, jumlah air yang akan dialirkan, dan waktu pengairan, termasuk siapa saja yang akan melakukannya. Subak tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, tetapi juga memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika pada tahun 2012 subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Pengakuan ini menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar mengenai kondisi geografi dan kegiatan ekonomi masyarakatnya. Nah, anak-anak, kalian bisa mengamati kondisi geografi dan kegiatan ekonomi di sekitar kalian. Ketampakan alam yang ada di Indonesia tentu mempengaruhi cara masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kehidupannya. Berbagai upaya dilakukan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya tersebut, seperti masyarakat petani di Bali menggunakan subak untuk membantu ketersediaan air, sehingga terjamin usaha pertaniannya. Masyarakat petani Brebes memanfaatkan daerahnya sebagai penghasil bawang merah nasional. Masyarakat nelayan di Banyuwangi memanfaatkan hasil ikannya untuk diolah menjadi sarden yang dipasarkan di seluruh Indonesia. Selanjutnya anak-anak,
Mari kita lihat gambar kegiatan ekonomi. Yang pertama ada nelayan. Masyarakat pesisir biasanya memanfaatkan laut untuk mencari ikan sebagai kegiatan ekonominya. Selanjutnya yaitu adalah petani padi. Petani padi di sini sangat membutuhkan air dalam melakukan kegiatan pertaniannya. Yang terakhir yaitu gambar petani bawang merah. Anak-anak bisa melihat kegiatan ekonomi di sekitar kalian. Materi selanjutnya yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia sebetulnya merupakan bagian dari pidato proklamasi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno sebagai wakil bangsa Indonesia. Proklamasi tersebut dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, bertepat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Pada saat yang sama, dikibarkan bendera merah putih sebagai bendera negara dan dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman. Setelah melalui waktu yang sangat lama, disertai pengorbanan besar seluruh rakyat Indonesia, akhirnya kemerdekaan dapat diwujudkan. Pada saat menjelang diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945, terjadi penculikan terhadap dua tokoh bangsa Indonesia yang paling terkemuka, yaitu Insinyur Soekarno dan Drs. Mohatta oleh para pemuda pejuang Indonesia. Mereka dibawa dari Jakarta ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Tujuan penculikan adalah agar kedua tokoh penting ini terhindar dari pengaruh ancaman dan tekanan pemerintah pendudukan Jepang. Keesokan harinya, kedua tokoh dikembalikan lagi ke Jakarta dan diamankan di rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda. Tentara Jepang bersimpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia untuk merdeka. Di rumah itulah naskah proklamasi dirumuskan oleh 3 orang pemimpin golongan tua, yaitu Insinyur Soekarno, Drs. Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Dari golongan muda, ada Soekarni, B.M. Diah, dan Mbah Diro. Setelah selesai ditulis, naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian, Insinyur Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Sejak saat itu, bangsa Indonesia hidup merdeka dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui proklamasi tersebut, bangsa Indonesia mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia telah bebas dari penjajahan. Adapun isi proklamasi tersebut adalah sebagai berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sekian pembelajaran di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.